Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini sudah memasuki pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. 1. Bagaimana formasi para penari? Video yang saya amati adalah tari saman dari Aceh. Formasi para penari membentuk garis lurus horizontal. Misalnya seperti itu nggih. 2. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Arah hadap gerak penari selama peragaan tari adalah lurus ke depan. Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana lalu peragakan. Nah, misalnya seperti ini nggih anak-anak. Oke, bacalah teks berikut. Pola lantai gerak tari. Saat penari memperagakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi 5. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari, anak-anak. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Penari bergerak melalui garis diagonal. Penari bergerak melalui garis horizontal. Penari bergerak melalui garis diagonal. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dan penari bergerak melalui garis lingkaran. Gambarnya seperti itu, nggih. Bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari adalah sebagai berikut. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan penari bergerak melalui garis diagonal. Itu nggih gambarnya atau polanya. Perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Ini tari legong dan ini tari saman. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. Tulislah kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata yang baku. Pola lantai tari adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Jika digambarkan, pola tersebut berupa garis horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. 2. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Nah, ini tari legong. Dan yang satunya lurus itu tari saman, seperti itu ya. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kipas saat udara panas.
Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini. 1. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Tadi sudah diterangkan Bu Fia ya di sekolah. 2. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Pada pembelajaran 2, bacalah hasil tugasmu di depan Bapak Ibu guru atau teman. Ya. Ibumu, Cang. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Yang pertama ada lampu senter. Kedua ada kipas angin. Ketiga ada setrika. Keempat ada lemari pendingin atau kulkas. Nah, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Lampu senter dapat menyala karena adanya energi listrik yang berasal dari baterai mengalir melewati bohlam lampu senter. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Kipas angin dapat berputar karena energi listrik yang mengalir akan menggerakkan motor di dalam kipas, sehingga menjadikan bilah-bilah kipas angin berputar. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Setrika menjadi panas karena energi listrik yang mengalir melewati elemen pemanas di dalam setrika akan membuat elemen memanas. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Air dapat membeku di dalam lemari pendingin karena energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin. Itu penjelasannya nggih anak-anak. Dari sini insya Allah anak-anak pasti akan paham. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, di sini alat elektroniknya namanya lampu, fungsinya sebagai alat penerangan. Yang kedua ada magicom, fungsinya sebagai alat penanak nasi. Ada juga kulkas atau lemari es, fungsinya alat pendingin makanan dan minuman. Yang keempat ada kipas angin, fungsinya alat penyejuk ruangan. Kelima ada televisi, fungsinya sebagai alat hiburan. Yang keenam ada telepon sebagai alat komunikasi. Nah, anak-anak nanti bisa menyebutkan elektronik lebih dari 6. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.